Jak TV ini sendiri bukan punya pemerintah atau punya badan negara, tapi kita lebih kepada swasta karena dimiliki oleh 2 grup besar pengusaha. Jadi kepemilikan Jak TV ini ada di grup, kalau kalian tahu grupnya Pak Erick Thohir, tahu? Tahu Pak Erick Thohir? Yang kemarin bikin Asian Games. Nah itu beliau salah satu pemilik dari Jak TV karena berada di bawah grupnya yaitu Mahaka Media. Satunya lagi Jak TV itu dimiliki oleh, kalian tadi lihat di depan ada Electronic City. Nah teman-teman, kalau di depan seberang Jak TV ini ada lihat Electronic City, itu salah satu grup dari Arta Graha Network atau Miminata kalau kalian pernah dengar pengusaha. Nah itu salah satu kepemilikan juga dari Jak TV. Jadi tadi udah aku bilang ya kalau Jak TV ini milik swasta, jadi bukan milik Pemda atau pemerintah. Jadi memang kita dimiliki oleh 2 grup pengusaha besar yang memang basisnya kita jadi perusahaan swasta atau media industri yang swasta. Nah tadi aku udah singgung Jak TV udah berdiri 13 tahun, terus juga lokasinya yang cukup strategis karena di pusat kota, apalagi SCBD kalau kalian tahu ya, kan termasuk kawasan yang premium atau elit di Jakarta. Jadi cukup bisa membantu dari segi pengaksesan berita, terus juga lebih kepada kalau ngundang artis, ngundang narasumber tuh lebih gampang gitu karena kan karena kan lokasi kita cukup strategis ya. Terus juga apa sih sebenarnya program-program yang ditampilkan atau yang disiarkan oleh Jak TV? Balik lagi ya ke misinya Jak TV itu bahwa kita ini sebagai TV atau sebagai media, kita lebih fungsinya itu fokus ke media informasi. Jadi segala bentuk apapun program yang dijalankan oleh Jak TV, balik lagi tujuannya itu yang pengen memberikan informasi. Mungkin kalau teman-teman tahu program-program hiburan seperti di TV-TV lain, kita juga ada program hiburan. Ini kalau kalian bisa lihat di sini ada program yang lagi siar sekarang, itu ada program namanya Local Hour. Nah ini kategori termasuk hiburan dari segi musik ya. Cuman ini karena Local Hour ini lebih ngebahas tentang lagu-lagu daerah, karena jadi kayak tiap minggunya itu ada temanya gitu. Nah minggu ini tuh memang kita lagi ngangkat mengenai lagu-lagu daerah Khatulistiwa Indonesia, yang mana tiap daerah pasti kan punya lagu ciri khas masing-masing ya. Nah dari Local Hour ini jadi lebih kepada program musik yang juga mungkin bisa menghibur teman-teman atau pemirsa, tapi kita juga fokusnya pengen ngasih informasi bahwa oh di daerah Jawa atau di daerah ini kita lagi ngangkat di daerah ini bahasa apa ya? Pokoknya daerah misalkan Manado, juga ada daerah manapun yang memang biasanya kan punya lagu-lagu daerah yang sesuai sama bahasanya ya. Nah ini kita biasanya ngasih informasi tentang apa sih sebenarnya kayak lagu-lagunya itu tentang apa, terus atau ada apa aja sih di daerah itu lagu-lagunya gitu. Lebih kepada tujuan kita lagi nih bahwa program yang kita jalannya sekarang ini masing-masing tuh pengen nyampein informasi ke pemirsanya gitu. Nah terus tadi aku udah singgung misinya Jak TV itu programnya ke arah mana, terus sebenarnya pemirsanya Jak TV tuh penontonnya kayak gimana sih, atau memang target utamanya Jak TV tuh pemirsa yang seperti apa gitu. Mungkin kalau kalian lihat di TV yang baru muncul nih Net, kalau misalnya kita lihat kan dia target audiens atau pemirsa utamanya lebih kepada milenial, teman-teman yang memang masih muda. Beda kalau karena juga kan mengusung tekannya kan TV masa kini ya. Beda kalau misalkan dari Jak TV. Meskipun kita TV lokal, terus juga udah berdiri cukup lama, tapi kita pemirsanya masih banyak juga yang memang setia karena berdasarkan, kalau kalian pernah dengar Asian Nielsen tahu? Nah jadi Asian Nielsen itu salah satu lembaga survei yang cukup kredibel dan memang dipakai untuk semua media, terutama TV ya. Jadi si Asian Nielsen ini biasanya ngasih nih hasil surveinya mereka yang memang misalkan satu TV itu pemirsanya dari backgroundnya tuh usia berapa, jenis kelaminnya tuh rata-rata yang nonton perempuan atau laki-laki, terus kayak pendidikan segala macam. Nah terus kalian udah belajar apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau kita kelas 10
kalau untuk budget di film di apa khususnya untuk pengenalan alat. Iya, Oh, pas film pas film. Berarti udah ada tugas untuk buat film. nanti akhir tahun. Oh, akhir tahun. Berarti bisa ngedit. Oh, ya. Kalau dari multimedia udah belajar apa aja? Baru belajar sedikit tentang After Effects sama Premiere Pro. Oh, aplikasi Bisa edit. edit. Oke. Ada yang mau nanya dulu tentang ya. Suka dukanya ada kendala apa sih kendala apa aja yang sebelum mulai di penyiaran gitu. Oh gitu. Kendalanya. Suka dukanya pertama ya dukanya dulu ya. Kalau suka pasti banyak sih kalau suka. Kalau dukanya mungkin lebih kepada misalkan kalau kayak program on air, apalagi biasanya kan setiap sore ya ada program berita yang memang kita biasanya setiap hari tuh pasti selalu ada dialog. Nah, dialog itu kan pasti menghadirkan narasumber. Nah, dukanya apa? Tiba-tiba narasumbernya kejebak macet. Tahu sendiri kan kalau misalkan di sini kawasan yang memang sering banget macet, apalagi untuk waktu-waktu sore hari. Nah, itu biasanya kalau misalnya narasumbernya udah kejebak macet, apalagi kita programnya on air nih live, harus saat itu juga menghadirkan sosok si narasumber. Nah, kita tuh harus apalagi produsernya tuh bakal pusing mikirin gimana menggantikan sosok itu atau gimana untuk mengatur untuk durasinya. Misalkan ada berita mungkin yang bisa ditambahkan atau mungkin memang improve dari news anchornya, presenternya itu, segala macam bentuk cara pasti dilakukan saat itu juga dan pasti mikirnya juga saat itu juga kan. Nah, yang lebih kepada itu sih kalau untuk di dunia pertelevisian ya, apalagi untuk program-program memang dituntut untuk on air dan juga biasanya sih lebih kepada narasumber yang terjebak macet atau narasumber yang memang tiba-tiba ngebatalin hamin 2 jam, hamin sejam. Nah, itu kan harus mikir ulang ya. Kalau misalnya mengundang orang kan gak cuma langsung saat itu juga orang mau dan bisa datang. Nah, gitu sih lebih kepada itu. Terus juga biasanya kalau untuk yang itu kan aku bahas program yang on air. Ada juga nih untuk program yang tapping. Kalau kalian pernah lihat ada program Kata Dokter yang ada Dokter Boyke, tahu? Dokter Lula Kamal. Mungkin pernah lihat lah ya. Nah, biasanya tuh di program Kata Dokter itu memang kita lebih seringnya tuh tapping. Kalau tapping kan nggak langsung disiarin saat itu juga ya. Nah, itu butuh proses edit segala macam. Nah, untuk tapping biasanya kita ada di studio 2. Nah, jadi di sebelah sana. Nah, di studio 2 itu biasanya untuk tappingnya udah di schedule ini, misalkan tiap Selasa siang jam berapa sampai jam berapa. Kadang kalau misalkan memang dari kan itu pasti juga ada narasumber atau kliennya ya untuk yang menjadi pembicara, ditanya-tanya atau sebagai sumber informasi mengenai kesehatan. Kayak itu kan program untuk informasi bagikan kesehatan. Selain si hostnya Dokter Lula Kamal sama Dokter Boyke, kadang justru dari pihak kliennya nih atau pihak narasumbernya lagi yang nggak bisa datang atau memang berhalangan atau tiba-tiba nge-cancel. Berarti kan itu masih dalam tahap yang masih aman ya, karena kan nggak program yang on air. Terus juga lebih kepada itu sih biasanya kalau untuk dukanya. Sebenarnya bukan duka juga sih, lebih kepada apa ya, kayak aduh kayak jadi kayak ada aja gitu halangan rintangan lah gitu ibaratnya. Kalau dukanya lagi mungkin apa ya, kalau biasa di TV tuh mungkin karena lebih kepada sekarang kan udah muncul ya TV-TV digital atau juga mungkin yang kalian pasti lebih sering nonton YouTube ya dibanding TV. Nah, dukanya mungkin di situ kali ya. TV itu sekarang pemirsanya agak menurun sih dibanding tahun-tahun, dibanding 10 tahun lalu, dibanding 5 tahun lalu, karena mungkin udah hadirnya streaming digital atau juga adanya YouTube. Jadi mungkin lebih kepada rating kita sih. Karena kan rating dinilai dari pemirsanya ya. Kalau misalkan pemirsanya aja menurun, rating programnya kan juga pasti nggak selalu naik gitu. Pasti ada fluktuatif yang memang kadang naik, kadang turun. Pasti kan tergantung permintaan atau pemirsanya sendiri. Lebih kepada itu sih kalau di industri TV ya. Kalau untuk sukanya pasti banyak, karena kan untuk kerja di media itu pasti santai, terus have fun gitu ya. Maksudnya kayak kita benar-benar mengedepankan teamwork. Jadi kalau kalian nanti udah kerja pasti berasa banget kalau misalkan untuk kerja di media ya. Jujur aja aku baru lulus tahun lalu nih. Aku pertama kali fresh graduate langsung kerja di sini
untuk ngerasain suka itu banyak banget jujur aja. Jadi kayak apalagi kalau misalnya kita lagi ada event, karena kan aku bagiannya juga bagian event yang selain IPR, itu tuh benar-benar berasa kayak nemuin keluarga baru gitu di kerjaan. Jadi kayak lebih kepada semua orang punya tugas masing-masing, ngejalanin bareng-bareng gitu. Kalaupun emang ada kayak tadi nih kayak misalkan dari tim studio atau tim produksi atau newsnya yang mereka tiba-tiba kekurangan atau ada narasumber yang nggak bisa hadir, bisa aja minta bantuan misal dari PR, dari bagian lain yang memang punya kenalan, punya channel lain, itu kan pasti kan bisa saling membantu untuk menutupi kekurangan yang ada. Lebih kepada itu sih. Terus juga enaknya kan kalau di media ada event-event kita masuk gratis karena kan punya ID pass. Nah lebih kepada itu sih kalau misalnya untuk di media atau terutama TV. Ya. Terus kalau ada apa kendala dalam mengatasi stasiun TV jika terjadi masalah atau salah satunya itu gimana? Kendala apa dulu nih? Banyak soalnya Secara kalau teknis Secara teknis boleh. secara teknis sebetulnya gini, semua stasiun TV itu dia pasti punya main dan backup. Gitu. Jadi kalau misalkan mainnya bermasalah, backupnya jalan. Nah sambil si teknisi memperbaiki yang problem di mainnya, kayak gitu. Aplikasi apa saja yang dipakai untuk misalnya di sini kayak bikin desain atau edit video gitu? Kalau untuk edit video kita di sini pakai Final Cut Pro sama Adobe Premiere. Itu dua yang kita pakai untuk editing video. Kalau untuk grafis itu biasanya 3D Max. Animasi, kalau animasi kan kebetulan di sini nggak pakai animasi ya. Kalian udah tahu ini green screen? Tahu. Itu kenapa green, itu kan warna dasar kan ada 3 ya, red, green, blue. Nah yang untuk referensi itu adalah green gitu. Jadi green ini itu dia ada di tengah-tengahnya ada gamma. Nah itu yang bisa menggeser-geser warna itu di greennya. Makanya kenapa rata-rata sekarang pakai green. Tapi dengan teknologi yang sekarang nggak harus green. Pak, mau nanya nih Pak, Ya, tujuan dan sasaran dari perusahaan ini apa Pak? itu jadi sasarannya nih. Tadi kan udah aku sempat bahas ya untuk misinya. Tujuannya sih lebih kepada pasti pengen jadi nomor 1 Iya. secara TV lokal di Indonesia ya. Secara rating selalu naik gitu sih, lebih kepada kalau sasaran pasti kan tiap program pengennya ditonton banyak pemirsanya. Lebih kepada ratingnya tinggi gitu, lebih kepada banyak yang masang iklan di kita, lebih kepada juga ibaratnya karena kan kita juga swasta ya, pasti kan pengen dong revenue-nya lebih besar. Nah lebih kepada itu sih mungkin kalau untuk di industri media dari pemirsanya lebih banyak, terus juga program-programnya karena sudah berkualitas jadi ratingnya tinggi, karena pasti kan kalau TV yang dikejar rating ya. Kalau kalian bisa lihat di program-program lain pasti lebih mengandalkan segala cara untuk bisa ratingnya tinggi. Jadi gitu sih kalau untuk tujuan apalagi di program-program TV. Gitu. Ya, Waktu tayang Jack TV per harinya berapa jam? itu 24 jam ya Pak ya. 24 jam pasti selalu, karena kan ada yang standby shift penjaga untuk dikontrol Di control room. Jadi teman-teman bisa lihat di belakang ini, di belakang studio itu namanya control room. Jadi studio control room. Jadi studio control room ini biasanya memang selalu berdekatan sama setiap studio. Gunanya apa sih dari control room ini? Ada yang tahu? Bisa ketahuan lah dari namanya. Studio control room. Mengontrol Jadi ruangan. untuk mengontrol yang ada di Sekitar Studio. ruangan. Jadi segala aktivitas atau misalkan kita lagi biasanya sih program-program on air ya Pak ya. ya. Jadi ada yang mengontrol di balik layarnya itu ada di control room. Misalkan kayak di sini kan nanti ada 3 kamera untuk program beritanya. Nah, yang mengambil kameranya kan sini, mengambil gambarnya kan sini kameramennya. Yang input dari kamera mana aja yang mau ditampilin di TV itu dari sini. Ya, untuk kontrolnya jadi di switch antara kamera 1, 2, 3 itu ada di studio control Kontrolnya room. di sana. Kalau tugas perusahaan ini sebagai TV publik itu apa Pak? Mungkin lebih kepada
contohnya aja di news ya, pasti kan program berita menghadirkan informasi yang emang tujuannya untuk disampaikan kepada publik gitu, lebih kepada itu gak sih, maksudnya tugasnya apa sih, tugas TV gitu kan. Iya. Ya itu menyampaikan informasi yang memang untuk diketahui publik banyak, untuk kepentingan publik yang memang informasi yang kita sampaikan nggak cuman atau nggak semuanya kepentingan owner atau pemilik, tapi memang semuanya untuk kepentingan publik yang emang harus diketahui gitu. Kak, Ya, kamera apa saja yang make? yang digunakan di Iya. Iya. Yang jelas kalau untuk kamera itu kamera jenis untuk broadcast ya, broadcast quality. Kan quality itu ada 4 tingkatan sebetulnya. Cuman kalau untuk TV itu 3. Jadi ada namanya kamera consumer. Ya, kamera consumer, terus kamera prosumer, kamera profesional, terus kamera broadcast. Nah, kita di yang paling tinggi di kamera broadcastnya. Gitu. Jadi ada jenis-jenisnya itu. Bukan merek ya. Iya. Ya seperti ini. Ini kan kamera ya, kamera broadcast. Kalau ini jenisnya one piece kamera. One piece kamera, di sini ada telenya, ada lensanya, ada viewfindernya, gitu. Sama juga untuk yang sana juga, ya. Di sana ada kelebihannya itu ada namanya prompter, teleprompter. Jadi si presenter dia tetap menghadapnya ke lensa kamera, tapi dia baca, bukan ngapalin ya, dia baca. Ada skrip, gitu. Kontrolnya juga dari dalam sini, kontrol skripnya. Jadi nanti dibaca oleh presenter. Jadi memang kita pasangnya hanya tiga teleprompter di sini. Yang punya lagi. Untuk yang di liputan keluar biasanya kan kameranya gimana? Di liputan keluar karena tidak Di lapangan. itu kualitasnya memang kita pakai yang profesional ya, karena untuk liputan luar tetap hasilnya nanti diedit lagi, karena nanti yang ngebagusin nanti di editingnya. Jadi kayak untuk yang live itu juga sama, pakai kamera profesional terus dikirim melalui stream ke sini. Yep. Pernah ada kendala gak sih di dalam editing itu? Banyak banyak, terutama mesinnya yang rusak. Nah itu ya kendala. Tapi kalau untuk aplikasi jarang ya, karena under Mac itu jarang ada kendala ya. Adobe Premiere-nya bukan under Windows, tapi kita under Mac Adobe Premiere-nya. Program yang mengharuskan harus ada kayak contohnya nih, biasanya di sini buat syuting program radio jadul. Radio jadul itu program musik yang memang menghadirkan musik-musik tahun 80 90-an. Nah, biasanya kalau ini mau syuting itu di settingnya secara real kan berarti harus sama apa yang ditampilkan di TV. Biasanya kita setting meja, terus ada buat artis sama buat si hostnya, terus juga di mejanya itu biasanya ada kaset-kaset jadul gitu. Terus biasa kita menghadirkan kayak TV jadul, terus kayak emang kita menghadirkan suasana jadul karena sesuai sama programnya radio jadul gitu sih. Nah biasanya nih kalau di sini kan apa yang kita udah set nih secara real, secara nyata itu sama apa yang ditampilkan di TV. Beda sama kalau yang sebelah nih yang green screen. Kalau green screen kan itu lebih kepada virtual set ya. Jadi apapun yang misalnya program berita contohnya lagi bawain berita banjir, backgroundnya kan pasti nanti Air. ya gitu. Jadi secara virtual menggambarkan kondisi yang dibawakan oleh si pembawa berita. Jadi meskipun backgroundnya hijau kan yang ditampilkan di TV bukan hijau. Itu namanya virtual set untuk studionya, lokasinya. Kalau ini namanya real set. Gitu. Bedanya sih itu. Kalau kakak sendiri pernah turun ke langsung ke tempat terjadinya nggak? Kalau aku kan reporter ya, karena aku kan lebih kepada
PR. Nah, aku pernah ikut liputan, cuman itu liputan yang klien yang memang kerjasama sama PR-nya. Jadi kayak waktu itu kita kerjasama sama salah satu sekolah universitas. Mereka lagi ada event, terus mereka minta diliput karena kita ada barter. Ibaratnya ada kerjasama, terus juga akhirnya aku kesana ikut ngeliput. Nah itu biasanya kalau misalnya kayak gitu kita bawa kameranya pasti sendiri, bawa tripod sendiri, gotong-gotong di lapangan, terus juga bawa mic dari logo Jok TV-nya sendiri gitu sih. Lebih kepada memang karena itu permintaan liputan, jadi kita datangin mereka. Atau memang yang kurang berkenan. Terus juga kami mengucapkan terima kasih karena dari teman-teman SMK Taruna Bakti sudah main ke sini. Mungkin kedepannya kita bisa jalin kerjasama yang lain. Terus juga semoga apa yang adik-adik atau teman-teman udah pelajarin, apa yang udah dapat ilmunya di sini bisa bermanfaat kembali ke sekolah. Nah juga dari kami kayaknya cukup sekian. Mungkin Bapak mau ada yang disampaikan? Yang pertama terima kasih karena kami diterima dengan baik, karena beda provinsi dari Depok ke Jakarta. Ada lagi yang mau ngomong bicara depan? Rasa terima kasih perwakilan boleh coba ya, kok berani nggak ngomongnya? Ayo. Nah, buat bapak dan ibunya, kakaknya, kenal nggak namanya siapa? Bu Nur. Kak Nur Hayati di penanya Kak Hayati sama Pak Wahyu. Terima kasih udah terima kami semua di sini. Maaf kalau misalkan sikap-sikap kita ada yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan dan semoga kita bisa kesini lagi, bisa kerja sama bareng. Tepuk tangan dong temannya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.